Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi khotbah pada kita hari ini seturut dengan terang tema bagi kita hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Khotbah hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya baca buat kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ialah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup menuruti perintah Tuhan adalah suatu tantangan tersendiri dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana supaya tetap hidup sesuai dengan tatanan kehidupan yang diaturkan oleh hukum Tuhan atau firman Tuhan? Apakah kita sudah melakukan sesuai dengan firman Tuhan atau melakukan sesuai dengan hukum Tuhan? Ini yang menjadi perenungan bagi kita di sepanjang kehidupan kita sebagai umat percaya, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Karena faktanya setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan atau masalah-masalah yang terkadang membuat kita bergumul sehingga kita lupa melakukan apa yang benar atau melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita diajak menyikapi sebuah tindakan orang percaya dalam seruan tema bagi kita, hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Pertanyaannya sekarang, mengapa orang Kristen atau mengapa kita harus hidup dalam kebenaran? Setiap orang yang mengikut Kristus harus hidup di dalam kebenaran, yaitu menuruti perintah Kristus, perintah Allah. Di dalam dunia yang hidup di dalam kepalsuan, banyak hidup dalam kejahatan, kita sebagai gereja dipanggil untuk hidup bukan untuk mengikuti arus atau kebiasaan dunia yang jahat itu, kebiasaan dunia yang menyimpang dari jalan Tuhan itu. Sebaliknya, di dalam dunia ini, sebagai orang yang percaya, kita dipanggil dan harus melakukan sesuai dengan firman Allah, perintah Allah, yaitu hidup mengasihi Allah dengan segenap hati kita dan akal budi kita, dan mengasihi sesama manusia sebagai umat yang telah diciptakan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah kita masih memiliki keberanian untuk hidup dalam kebenaran? Atau apakah kita memiliki keberanian untuk hidup berdasarkan apa kata Tuhan atau firman Tuhan di zaman sekarang ini? Hidup tidak berkompromi dengan nilai-nilai yang melawan kebenaran firman Allah. Hidup yang tidak berkompromi dengan nilai-nilai yang melawan apa kata Tuhan dalam kehidupan itu. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang mungkin menarik hati pikiran kita untuk menyimpang dari jalan Tuhan, apakah kita benar-benar selalu berpaut atau selalu tunduk kepada kata Tuhan? Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, ketika banyak orang atau ketika di belahan dunia ini banyak orang yang boleh melakukan apa saja, dan ada yang menolak hukum-hukum Tuhan, yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari kata atau firman Tuhan, kita ditantang sekarang untuk tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berlaku hidup benar sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sering berkata atau mendengar bahwa
Kita ingin mengetahui kehendak Tuhan. Kita ingin mengetahui apa kata Tuhan dalam hidup kita untuk hidup kita. Namun persoalannya sekarang seberapa sering kita berpikir tentang melakukan apa firman Tuhan. Melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah mengetahui firman Tuhan sama dengan melakukan? Yakobus di sini menerangkan akan dua hal yang berbeda, saudaraku. Kita menipu diri sendiri jika kita berpikir hanya mendengarkan saja tanpa melakukan apa firman Tuhan, kata Yakobus. Faktanya, dalam kehidupan sehari-hari memang Tuhan tidak menyembunyikan kehendaknya, firman-Nya, hukumnya dalam kehidupan kita. Hukumnya yang sempurna telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan ini boleh kita ketahui lewat apa? Lewat Alkitab yang ada dalam hidup kita. Alkitab yang kita miliki, yang dimiliki oleh jutaan orang di dunia ini. Tuhan berbicara lewat firman-Nya kepada kita dan mendesak kita untuk memperhatikan hukum-hukum Tuhan dalam kehidupan kita. Namun seringkali kita dalam kehidupan ini menjauh dari firman Tuhan, menjauh dari apa kata Tuhan dalam hidup kita. Atau kita sering merasa puas diri dengan wawasan yang baru. Kita sudah meneliti firman itu sendiri, tetapi lalai untuk melakukan apa kata Tuhan. Gagal membuat perubahan yang nyata karena tidak menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seruan khotbah pada hari ini, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan. Hendaklah menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ini sebuah dorongan bagi kita atau perintah kepada semua kita, semua orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi pelaku hukum Tuhan. Pelaku di sini berarti, saudaraku, yang melakukan firman itu. Firman dalam hal di sini adalah firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, yang meliputi segala aspek kehidupan manusia. Ketika kita duduk, ketika kita berjalan, ketika kita terbaring, kita bangun, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang katakan dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan dalam Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, dan apabila berbaring, dan apabila engkau bangun. Karena itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi pelaku firman Tuhan itu memang harus total, baik ketika kita duduk, ketika kita berjalan, ketika kita berbaring, atau ketika kita bangun. Tidak hanya setengah-setengah atau beberapa bagian yang kita pegang nilainya, tetapi total, utuh dalam kehidupan kita, menjadi pelaku firman-Nya, pelaku kehendak Allah. Jangan hanya mendengar, karena bisa saja kita mendengar tidak terlalu serius dalam pendengaran itu. Bisa saja apa yang kita dengar itu berlalu begitu saja. Baru sebentar kita dengar, lalu lupa apa yang kita dengarkan. Apalagi untuk melakukan. Tapi yang kita dengar dengan sungguh-sungguh, kita mendengar dengan sungguh-sungguh, dan kita menghayatinya dan memegang nilai-nilai apa yang kita dengarkan itu. Lalu kita melakukannya. Menarik dalam hal ini, Yakobus memilih kata pendengar, bukan melihat atau merasakan. Kata ini juga digunakan dalam Roma 2 ayat 13 yang berbunyi, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Sekali lagi, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Tentu jika kita hanya mendengar atau menjadi pendengar tapi tidak melakukan, sama saja dengan menipu diri sendiri, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab ini, kitab Yakobus. Ketika manusia mendengarkan firman Tuhan dan kita meyakini kebenarannya, maka firman itu akan bekerja dalam diri kita, diri manusia itu. Jika kita tidak melakukannya, maka sama sekali kita menipu diri sendiri kalau tidak menjadi pelaku firman Tuhan.
Ini menarik di sini saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yakobus memberikan ilustrasi tadi atau gambaran menarik jika kita hanya mendengar saja, ibarat seorang yang sedang berkaca. Seorang yang sedang berkaca, ketika kita berkaca, ini kaca akan merefleksikan apa yang tampil di hadapannya, dan itu terjadi, kita boleh lihat pada saat kita melakukan itu. Gerakan apa yang kita buat, yang kita lakukan di depan kaca itu akan muncul dalam kaca, dalam cermin itu. Kita biasanya bercermin untuk merias diri, menata diri kita. Tetapi meski kita sering berkaca atau bercermin, meskipun kita sering di depan cermin, kita tidak dapat dengan utuh mengingat wajah kita, mengingat kelakuan kita, perbuatan kita di depan cermin itu secara detail ketika kita baru saja bercermin. Padahal bercermin ini selalu kita lakukan setiap hari. Setiap hari kita selalu bercermin dengan gerakan posisi yang berbeda-beda, pose yang berbeda-beda yang kita, dan ini tidak kita ingat dalam kegiatan bercermin itu. Kalau kita bercermin pergi, lalu kita melupakan apa detailnya yang kita lakukan di depan cermin itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini dunia yang semakin maju ini, kita juga diperhadapkan dengan teknologi seperti kamera yang sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Bukan menjadi hal yang sulit lagi bagi kita saat ini untuk menangkap gambar. Bahkan banyak orang yang senang ber-WA, berfoto, berselfie. Meski kita terus mengamati gambar kita, foto kita itu, kita sering berselfie ria, atau kita sering membagikan itu, melihat itu, tapi setelah kita jauh dari situ dan kita tutup mungkin aplikasinya, maka kita akan lupa bagaimana wajah kita di foto itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini cerminan bagi kita. Baru saja kita memandang wajah kita di cermin itu atau memandang foto kita, tapi kita akan segera lupa bagaimana rupa kita. Itu yang dikatakan dalam ayat 24 tadi, dalam firman Tuhan dikatakan, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Hal yang sama juga terjadi dalam mendengarkan firman Tuhan. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita sudah langsung lupa dan tidak ingat lagi. Ini sering menjadi persoalan dalam kehidupan umat percaya, dalam kehidupan pribadi kita juga. Jika kita lupa dan tidak mengingatnya, persoalannya bagaimana kita melakukannya, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita lupa, bagaimana kita melaksanakannya? Saudaraku, hal ini menjadi refleksi bagi kita, mengingat kita sering sekali mendengarkan khotbah dalam setiap ibadah, bahkan mungkin membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Namun jika ditanya misalnya satu hari setelah kita membaca atau setelah kita mendengarkan khotbah renungan itu, apakah kita masih ingat khotbahnya atau apakah kita masih mengingat natsnya, firmannya? Sering kita mengatakan saya tidak ingat lagi. Kita sering lupa. Artinya kita semua atau jemaat Tuhan perlu dengan keseriusan di situ. Serius untuk mendengarkan, serius untuk membaca firman Tuhan, kesungguhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita harus lebih serius lagi mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan apa kata Tuhan, seturut dengan hukum-hukum Tuhan, perintah Yesus dalam kehidupan kita. Perintah Yesus dan benar Yesus menjadi kebenaran itu. Hidup di dalam kebenaran itu. Hidup yang selalu mau taat, serius kepada apa kata Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kembali, bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan. Sebagaimana umat Tuhan, tentu kita harus mengikuti nilai-nilai yang diberikan oleh Tuhan. Kalau Yakobus tadi mengatakan mendengar dan juga melakukan. Harus ada yang membedakan kita dengan yang tidak percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Harus ada yang membedakan umat Tuhan dan yang bukan umat Tuhan. Artinya bukan yang percaya kepada Yesus. Karena Allah kita lah Allah yang kudus, maka haruslah umatnya juga hidup dalam kekudusan. Tapi bagaimana kita hidup dalam kekudusan? Ya, yang pertama mendengarkan dan mau melakukan apa kata Tuhan. Dan ingat saudaraku, ketika kita melakukan dan mengikuti firman Tuhan, melakukan seturut dengan hukum Tuhan, maka hidup kita akan lebih baik. Dalam ayat 25 dikatakan hidup kita akan berbahagia. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, itu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Berbahagia oleh perbuatannya. Orang yang melakukan hukum Tuhan akan seperti pohon yang pemazmur mengatakan yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang mendengar dan melakukan firman Tuhan secara terus-menerus, maka dia akan terlatih untuk menjadi pelaku kebenaran dari firman itu sendiri, firman Tuhan sendiri. Dan perbuatannya itu akan membuat dia bahagia. Perbuatan itu akan membuat kita bahagia. Yakobus berkata bahwa kita harus sering menjadi pelaku firman Tuhan, pendengar dan pelaku firman Tuhan. Dan ini menjadi renungan bagi kita. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing hari ini dan mempraktikkan apa yang difirmankan Tuhan hari ini, kebenaran yang kita dengarkan. Bahwa firman Tuhan menyingkapkan kondisi hati kita yang sebenarnya, kehidupan kita yang sebenarnya, dan memberitahukan kita apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang penting sebenarnya bukan seberapa banyak kita mendengarkan, sekali lagi, bukan seberapa banyak kita mendengarkan atau memahami, melainkan bagaimana kita menaati, melakukan apa yang kita dengarkan itu, melakukan firman Allah, melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.